Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Semoga semuanya dalam keadaan sehat supaya bisa mempersiapkan UTBK, UTL UGM ataupun semampunya dengan semaksimal mungkin. Oke, di video kali ini Mr. Sugeng akan melanjutkan pembahasan UTL UGM tahun 2019 ya. Kemarin yang sudah Mr. bahas di video 1 dan 2 adalah nomor 1 sampai 10 ya. Di video ketiga ini berarti nomor 11 sampai 15 yang akan Mister bahas. Oke, kita langsung saja mulai. Kita bahas dari soal nomor 11 ya. Jadi di soal nomor 11 ini, jika color pembentukan SO3, color pembentukan SO3 ini kalau dilambangkan adalah delta HF ya, delta HF standar itu min A kilojoule per mol, dan kalau pembakaran SO2 min B. Nah, beda ya. Tadi pembentukan, yang ini pembakaran. Kalau pembakaran itu dilambangkan dengan delta HC standar. Nah, yang ditanya, maka kalau reaksi pembentukan 32 gram SO2 adalah berapa? Tadi pembakarannya SO2 kan min B ya. Jadi di sini ada data pembentukan dan pembakarannya SO2 ya. Jadi kalau mencari yang diketahui datanya adalah pembentukan, mencari delta H ya, delta H itu sama aja dengan kanan dikurang kiri, sebelah kanan kurang sebelah kiri ya. Ini jika datanya apa? Datanya adalah delta HF standar. Oke ya. Tapi nggak semuanya kanan kurang kiri ya. Kalau bisa juga kiri kurang kanan. Tapi kalau kiri kurang kanan itu datanya energi ikatan. Oke, langsung saja kita buat reaksinya. Yang beda sendiri adalah pembakaran SO2. Jadi SO2 kalau dibakar tambah O2 itu akan menjadi SO3. Nah, ini belum setara, S-nya 1, O-nya sebelah kiri 4, sebelah kanan 3. Nah, supaya sama-sama 3, depan O2 berarti setengah ya. Ini delta H-nya adalah min B. Oke, kita masukkan rumus yang delta H kanan kurang kiri tadi. Berarti delta H-nya adalah min B sama dengan yang kanan itu berarti SO3 dikurangi SO2 ditambah setengah O2. Oke, kita masukkan min B sama dengan SO3 tadi, pembentukannya SO3 itu min A ya, min SO2. Oke, nah ditambah 0 ya. Ini O2 ini 0 ya. Kalau 0 berarti kita abaikan aja karena dia sama aja kan SO2 tambah 0 ya. Pindah ruas berarti sebelah sini SO2 sama dengan B dikurangi A ya. Ini untuk 1 mol. Oke, sedangkan yang diminta adalah 32 gram SO2, delta H-nya itu berapa? Kita cari dulu. Mol SO2 sama dengan rumus molnya kan berarti massa dibagi MR ya. Massanya itu 32, MR-nya adalah 64 ya. Ini MR-nya SO2 kan 64 ya. MR sama dengan 64. Nah, berarti kan setengah. Oke. Nah, berarti gini, tadi 1 mol aja B min A, kalau 0,5 berapa? Maka ya, delta H sama dengan, tinggal perbandingan aja. 0,5 dibagi 1 dikali B min A ya. Berarti sama dengan 0,5 ya dikali B dikurangi A. Oke ya. Sebenarnya ini kalau di soal aslinya itu nggak ada jawabannya ya, karena di opsi aslinya kalau nggak salah itu 0,5 kali 2B min A apa ya. Ya, tapi di sini Mr. Sugeng langsung ralat aja opsi jawabannya ya. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B ya, 0,5 dikali B min A. Oke ya. Oke, itu untuk soal nomor 11.
kita lanjutkan ke soal yang nomor 12. Untuk reaksi X tambah Y menjadi produk diperoleh data sebagai berikut. Ya, berdasarkan data ini order reaksi totalnya itu adalah berapa ya? Kalau ada seperti ini berarti ini soal bonus ya. Jadi kita buat dulu persamaannya. V sama dengan K dikali X pangkat A dikali Y dipangkatin dengan B ya. Kita akan mencari maka order total itu berarti A ini ditambah B ini. Oke, kita cari X pangkat A dulu yuk. Konsentrasi X di pangkat A ya. Berarti kita coret di Y yang sama. Oke, berarti kita coret yang sama adalah ini sama ini. Nah, kita coret aja berarti 0,6 dibagi maaf ya 0,06 ya 0,06 dihapus dulu. Oke, 0,06. Oke, berarti 0,06 dibagi 0,02 dipangkatkan dengan A ya. Itu sama dengan berapa nih? Sama dengan 27 dibagi 3 ya. Maka 3 pangkat A sama dengan 27 bagi 3 itu 9, maka A sama dengan 2. Oke, ini untuk yang X pangkat A. Kemudian kita cari Y dipangkatkan dengan B. Nah, berarti yang kita coret adalah coret di X ya yang sama. Oke, berarti yang sama yang di X itu adalah data 2 sama 3. Berarti kita lihat data ini ya. Nah, ini berarti 0,06 ya, 0,06 dibagi 0,02 pangkatin dengan B pangkatin B sama dengan berapa nih? Sama dengan 27 ya. 27 dibagi 9. Oke, berarti di sini 3 pangkat B sama dengan 27 bagi 9 kan 3 ya, berarti B sama dengan 1. Oke, maka di sini yang namanya order total itu sama dengan A ditambah B ya. A-nya tadi berapa ya? A-nya itu 2, B-nya sama dengan 1. Jadi order totalnya adalah 3 ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, masih mudah sekali. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor kita lanjutkan ke soal nomor 13 ya. Logam K dapat diperoleh di katode dengan cara elektrolisis larutan KCl. Nah, ini materi elektrolisis kelas 12. Larutan KCl ya. KCl itu kalau terurai itu menjadi K plus ditambah Cl min ya. Kita cari reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Di elektrolisis katoda itu negatif, katoda positif ya. Ini yang di katoda berarti K ya. Karena K ini adalah golongan 1A, maka di sini H2O yang tereduksi ya. Jadi kalau 1A, 2A, Al dan Mn berarti H2O yang akan tereduksi. Reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Setara ya, H4. Hanya di sini berapa nih?
2 tambah 2 4, O-nya 2, O-nya pun 2, muatan min 2, muatan juga min 2. Oke, kalau di anoda kan kita lihat si Cl ini tidak ada O. Kalau tidak ada O berarti anion itu sendiri yang mengalami oksidasi. Berarti reaksinya adalah 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Ya, ini. Sehingga di sini dikatakan logam K dapat diperoleh di katoda. Nah, di katoda ya, itu enggak ada K. Ya. Kalau ingin mendapatkan K, ingin mendapatkan logam K di katoda, yaitu biasanya harus berupa apa? Berupa leburan. Ya, berupa leburan, berupa lelehan, ya, ataupun berupa padatan, itu baru. Sehingga di sini logam K dapat diperoleh di kalau dengan ini berarti pernyataan yang salah. Pada elektrolisis larutan KCl, ion K+ dapat reduksi menjadi K. Nah, ini berarti juga salah, ya. Karena tadi di sini yang mengalami reduksi adalah air, ya. Ingat, kalau misalkan salah, ya itu berarti opsi jawabannya adalah yang E, ya. Ingat di sini ya, yang mungkin ada yang belum tahu ya, tapi mungkin juga sudah bagi adik-adik mungkin banyak yang sudah tahu, ya. Jadi kalau misalkan ada pernyataan betul, sebab betul itu jawabannya A, ya. Emang berhubungan, betul-betul berhubungan itu A, ya. Jadi kalau misalkan betul terus berhubungan, ya itu A, ya. Tapi kalau misalkan betul-betul dia tidak berhubungan, ya, tidak berhubungan, berarti ini B, ya. Kalau betul salah itu C, ya. Kalau salah betul itu D, dan kalau salah itu E. Oke, tadi salah maka jawabannya adalah yang E. Oke, ya. Yuk, masih muda, kita next ke soal selanjutnya nomor 14. Gas CO2 di udara bukan penyebab utama hujan asam. Nah, penyebab utama hujan asam, ya, itu adalah SO2, ya. Reaksi gas karbon dioksida dan air akan menghasilkan asam karbonat dengan pH sekitar 5-6. Karbon dioksida dengan air, ya. Jadi CO2 ditambah H2O, ya, itu memang akan menjadi H2, dia akan menjadi H2, ya, H2CO3, ya, H2CO3, ya. Jadi di sini reaksi gas karbon dioksida dan air akan menghasilkan asam karbonat dengan pH sekitar 5-6. Ya, karena memang asam karbonat atau ini adalah asam lemah, ya, asam lemah. Oke, sehingga tadi gas karbon dioksida di udara bukan penyebab utama CO2, berarti pernyataan yang betul, ya. Reaksi karbon dan air akan menghasilkan asam karbonat dengan pH sekitar 6, ini juga betul, ya. Berarti di sini betul-betul berhubungan apa tidak? Di sini tidak berhubungan, ya, karena dia tidak saling menjelaskan nih. Nah, berarti kalau betul-betul tidak berhubungan, tadi jawabannya adalah yang B, ya. Ini untuk soal nomor 14. Oke, kita next ke soal yang nomor 15. Ya, di sini pada reaksi H2 dan I2 setimbang menjadi HI dengan delta H plus 51,8 kJ. Kesetimbang akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Oke. Jadi faktor arah pergeseran di sini faktor arah pergeseran, ya, faktor arah pergeseran itu ada suhu, ya, suhu, terus ada volume, ada
tekanan, ya, dan satu lagi adalah konsentrasi. Oke, di sini yang ini kan adalah suhu, ya, karena kaitannya tadi dipanaskan. Oke, jadi untuk suhu naik itu ke arah Indo, ya. Sedangkan kalau suhu turun itu ke arah exo, ya. Jadi ini di sini adalah pada reaksi ini keseimbangan akan bergeser ke kanan jika nih. Dan di sini adalah namanya Indo, itu kan delta H-nya positif, itu kalau Indo, ya. Kalau untuk exo itu delta H perhatikan negatif, ya. Berarti di sini betul ya, pada reaksi ini keseimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Jadi yang ke kanan itu adalah Indo, ya. Kalau di sini delta-nya plus, ya, yang ke kanan itu adalah Indo, dan yang ke arah kiri itu adalah exo, ya. Jadi ini pernyataan yang betul. Reaksi ini H2 tambah I2 menjadi 2HI merupakan salah satu contoh reaksi endotherm, ya. Nah, berarti betul-betul dan berhubungan, ya. Betul-betul dan berhubungan berarti jawabannya A. Karena masih menjelaskan sebabnya, ini menjelaskan kenapa kok dia ke kanan, ya, karena delta-nya positif. Oke, jadi untuk pembahasan 5 soal misteri sudah cukupkan dulu, ya. Jangan lupa di like, di komen, ya, ditonton serta di share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke. Mister doakan semuanya sukses dan mendapatkan jurusan yang diinginkan di UTUL tahun 2020 ini. Oke, semuanya, Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.